Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus live. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu hidup sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa luluk datam milisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Allah, guys, jangan lupa kalian cek deskripsi video, di situ ada link pembelian baju koko Al-Qodi dan juga ada link untuk pembelian parfum kamu nih. Parfum Sultan harga merakyat yang selalu menemani gue selama gue di Makkah dan Madinah. Insya Allah udah mau habis nih, gue bingung ntar belinya di mana tuh. Kalian yang Indonesia cepat pesan sekarang, ada linknya tuh. Dan juga buat kalian yang mau daftar umroh, sudah ada paket umroh, paket reguler umroh, Titian Barokah 8 gratis 1. Dan kalau mau daftar haji juga bisa tanya-tanya di situ, sudah ada adminnya. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Konten gue sekarang ini, nah ini. Cina eksekusi mati koruptor 6,7 triliun rupiah. Harvey Muiz rugikan negara 300 triliun rupiah cuma divonis 6,5 tahun. Ya itu Indonesia itu Indonesia. Jadi koruptor ini lahan basah guys. Enak ya jadi koruptor buat orang yang miskin iman. Enak loh, serius. 300 T, ada. Makanya waktu bebas habis vonis bebas. Nih lihat reaksinya. Ini ada lagunya. Bentar, lagunya dihilangin dulu. Nah lihat peluk-peluk. Iya, nggak naik mobil tahanan. Berasa pesta anjir. Hore, kita berhasil. Kita dapat 300 triliun. Kita dapat 200 triliun lebih. Dan kita hanya 6,5 tahun. Kita sukses. Ini proyek luar biasa. Foto-fotoan. Foto-fotoan guys. Ya buat. Lihat yang mana. Nah ulangi awal. Nah ini dia. Ini bangsat-bangsatnya nih. Dari awal aja dia udah taruh di awalnya ini bangsat-bangsatnya nih. Bisa begitu ya? Bayangin lu, kalau masih punya uang ya 200 T aja. Dendanya kalau nggak salah cuma berapa M ya? Anjing. Minta maaf gue, yang begini ya kudu dimaki lah. Bukan masalahnya apa guys. Duit kalian itu duit rakyat Indonesia yang digituin. Ya, duit rakyat Indonesia yang digituin itu. Udah gitu. Ya, Hakim MA-nya nih, ketua MA kalau nggak salah ini ya. Ini ada ketua MA ngomong begini nih, ketua MA ngomong begini. Ada beberapa putusan yang dianggap kurang memenuhi harapan masyarakat. Sekali lagi, hakim ketika memutus itu didasarkan pada bukti, pada alat bukti dan keyakinannya. Iya. Bentar dulu, muka begini lu percaya nggak? Gua kagak, biar lu hakim apa? Enggak Pak. Waduh, lu hati-hati Pak, gua ingetin aja lu.
Ya, gue ingetin ya, hisap itu ada. Heeh. Profesor Dr. H. Sunarto, iya gelar aja lu berderet. Masih bisa lu ngomong gini ya. Sedangkan mungkin media mendapatkan informasi tidak sepenuhnya. Tapi kalau media, rekan-rekan jurnalis hadir di persidangan, melihat apakah bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan yang apakah bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan dengan baik oleh hakim, maka media akan melihat bahwa putusan hakim itu harus memenuhi 3 hal. Yang pertama, menciptakan adanya kepastian hukum. Yang kedua, harus menciptakan adanya atau memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan. Bagi masyarakat pencari keadilan ya Pak, kata lu. Iya Pak. Lu dengan begini Pak, ya, ini hakim nih. Seolah-olah nggak ada media yang meliput sama sekali gitu, sidang Harvey Muiz, berita kasus Harvey Muiz gitu. Ya, seolah-olah nggak ada yang meliput gitu gak Pak? Hah? Lu nih Pak, lu, ya, itu sudah wadah. Koruptor itu jadi lahan pekerjaan yang hebat ya Pak ya. Buat rakyat Indonesia ini sekarang, ya Allah, ya Karim. Nih, yang pertama nih ya, reaksi dari rakyat Indonesia, dari netizen Indonesia. Ya, yang pertama, ini ada berapa reaksi? 1, 2, 3, 4. Kita lihat 4 reaksi aja nih. 4 reaksi, 5 sama gue nih. Nih yang pertama nih, hakim, woi. Enak banget anjir, 200 deh, 6 tahun. Nih. Kepada seluruh TV swasta, kepada seluruh platform di TikTok, di YouTube gitu ya. Ini gue mau minta tolong banget sama lo pada untuk tidak lagi bekerja sama dengan seorang wanita yang dimana suaminya itu korupsi 300 triliun hanya dihukum 6,5 tahun penjara. Kenapa gue minta? Karena ini adalah contoh konkret bahwa moralitas kita dalam hal bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan itu seburuk itu. Parah, Mbak. Karena kenapa? Kalau misalnya kita diemin nih mereka beredar di mana-mana, lu bayangin cuy, anak-anak kita apa nggak mikir? Buset, bisa juga nih kali gue korupsi 300 triliun aja dihukumnya cuma 6,5 tahun penjara, didendanya 1 M doang. Nah, tuh, hakim, woi, hakim. Udahlah, ini gua sampai, maaf ya kalau umpamanya ntar gua ngasih judulnya udah terlalu barbar gue. Udah terlalu barbar. Aduh, gila emang udah nggak di luar batas dah anjir. No, Cina eksekusi mati 6,7 triliun rupiah. Ini lebih dari 200 triliun ya. Bahkan ada yang bilang 300 triliun ya. Itu cuman kena 6,5 tahun. Aduh, ya Allah ya Rasulullah. Negara Indonesia nih ya. Udah merugikan negara, didendanya 1 M doang. Kita telat bayar pajak aja ya kan, pajak kita berlipat ganda. Betul. Kan jatuhnya sama tuh kan, merugikan negara. Lu bayangin. Ini merugikan negara hampir 300 triliun, hukumannya cuma 1 M. Masya Allah, kagak ada itu. Dimiskinkannya tuh tidak ada gitu. Oke lah, fine, misalnya perampasan aset tidak ada gitu kan. Tapi paling tidak dendanya jangan segitu dong Pak. Dendanya 500 triliun Pak, kalau bisa. 2 kali lipat. Dibayarkan segera, atau kalau dia nggak melakukan hal itu, hukumannya bisa ditambah lebih berat kan gitu. Buat apa gembar-gembor dari kemarin kasus korupsi di mana-mana ditangkap-tangkepin, tapi ketika kita finalnya kita tahu hukumannya senyaman itu hidupnya, bahkan keluar dari pengadilan masih ganteng. Keluar dari pengadilan masih ganteng, Masya Allah, masih cantik, masih bisa pakai make up lu. Masya Allah, moralitas lu di mana? Astagfirullah. Sedih banget gua, asli. Nggak usah deh lu ngata-ngatain SDM rendah di Indonesia. Kalau hal kayak begini aja
masih didiamkan dan masih dianggap normal. Nah, bener. Bener Mbak, bener. Sepakat. Nggak tahu gue sama hakimnya ini. Nggak tahu gue sama hukum di Indonesia. Yang nggak bersalah. Ya Allah, gue masih ingat Habib Rizik, saya baik-baik saja. Nggak ngerugiin negara, nggak apa, nggak ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan dengan pernyataan saya baik-baik saja? Ya, 4 tahun kena. Nah, ini baru reaksi pertama Pak. Reaksi kedua ya Pak. Hakim. Ini Om Deddy Corbuzier serius nggak ya dengan pertanyaannya? Kamu mau nggak korupsi 5 triliun terus kamu di penjara 6 tahun setengah? Ya mau lah Om. Mau Om. Sekarang juga aku mau tanda tangan di atas kontrak, di atas materai juga aku mau. Ngapain aku di sini capek-capek Om jadi TKW 7 tahun Om, aku jadi TKW banting tulang kerja keras ninggalin keluarga. Ya, jadi devisa negara, menguntungkan negara. Aku belum punya apa-apa. Yang mendingan aku korupsi aja 5 triliun di penjara 6 tahun setengah. Paling juga 3 tahun bebas Om aku. Nggak apa-apa Om. Aku mendingan korupsi aja lah Om kalau begitu. Ngapain begini capek-capek ya Allah. Sherlock Om, Sherlock di mana tempatnya? Ini Om Deddy Corbuzier serius. Ini Deddy Corbuzier rupanya ngomong ya. Jadi ditanggapin sama cewek ini ya. Iya ya, yang jadi TKW, TKI di luar negeri, kesian. Di Madinah sini banyak loh yang berjuang jauh dari keluarga, apa semua. Menguntungkan negara, tapi nggak tajir begini. Ya, inilah guys, welcome to Indonesia, ada surganya para koruptor. Surganya para koruptor kayaknya. Hakimnya ngomong begitu lagi. Siapa namanya tadi? Sunarto. Udah. Ini baru reaksi kedua nih. Reaksi ketiga nih. Kita lihat. Udah capek-capek kuliah di luar negeri. Nah. Bayar pakai duit sendiri, berjuang sendiri, kagak ada beasiswa. Ngelihat berita di Indonesia. Koruptor 271 triliun cuman dihukum 6 tahun setengah, denda 1 miliar, terus harus ngembaliin harta 271 M. Berasa gila gue. Nah. Pengen juga dong gue jadi koruptor aja kali ya, nggak usah capek kuliah sekolah tinggi-tinggi, pulang aja di Indonesia koruptor, cari peluang gitu. Ya kan ujung-ujungnya juga paling penjara cuma 1 tahun. Buat koruptornya 1-2 miliar aja deh, nggak usah triliun-triliunan deh ya. Udah cukup buat sekolah gua aja gitu ya kan, bayar sekolah, bayar apa gitu. Kayak gitu aja kali ya. Bayar cukup buat kehidupan aja gitu ya. Terus gue siap kok udah di dalam penjara cuma 1-2 tahun ya kan. Kalau udah koruptor banyak udah gua nikmatin, udah gua bagi-bagi. Lihat noh, mahasiswa TKW. Tadi emak-emak. Nih lihat nih, ini. Aduh. Gemes gue anjing. Nggak kuat gue. Minta maaf, nggak kuat gue ngeliatnya. Ya, nggak kuat gue. Nahan nggak bacot nih ya Allah. Itu yang mantan wali kota Taipei di sini dituntut hukuman penjara 28 tahun dan 6 bulan, itu pun masih mungkin dimiskinkan. Ini koruptor ya, nggak ada efek jerahnya sama sekali. Nggak ada efek jerahnya sama sekali. Emang mau dibilang, aduh udah kepengen maki-maki gue ya Allah. Gue ngelihat keadaan rakyat susah banget ya. Astagfirullahaladzim. Nih reaksi terakhir nih keren nih. Nih reaksi terakhir paling keren nih. Ini beneran gak masuk akal sih ya menurut gue. Bener bang. Coba kalian bayangin coba. Masa korupsi ngerugi negara cuma 300 triliun di penjara 6,5 tahun. Wow. Lama lo itu. Itu kan lama banget loh 6,5 tahun. Iya gak sih? Lebay nih hakimnya. Lebay pak. Lebay pak. Lagian ngapain coba ngukum orang lama-lama di penjara? Kan harus ngasih makan. Ngebebani negara lagi. Belum lagi katanya jumlah lapas di Indonesia itu udah kepenuhan. Hukuman dari 12 tahun dikurangin jadi 6,5 tahun karena dia sopan, karena dia punya tanggungan keluarga. Ini Pak Hakim pasti lupa nih Pak. Lupa pasti nih. Dia nggak cuma sopan Pak. Dia juga ganteng, good looking. Punya bini cantik, artis. Harusnya diturunin lagi hukumannya. Jangan 6,5 tahun, kelamaan itu. Ya menurut gua harusnya 6 hari lah. Nah itu pas tuh. Senin masuk, Kamis udah keluar.
Iya, kami sudah keluar karena dapat remisi Jumat berkah. Harusnya kan Sabtu, kami sudah keluar. Itu baru kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini negara suka kebalik-balik nih. Harusnya kan hukuman si Muiz dikecilin, pajak digedein. Iya, Itu 12% kekecilan itu. Harusnya 50%. Biar nanti kan si Muiz Kamis keluar penjara, Minggu pasti dia udah shopping tuh ke Pakuan Bekasi, beli barang mewah, tas mewah, mobil mewah. Kena PPN 50%. Yang untung siapa? Negara. Kalau kayak gini baru gue yakin negara kita bakal jadi Indonesia emas 2045. Yakin gue, yakin. Nih. Ini semua reaksi rakyat Indonesia nih, Pak Hakim. Sunarto. Gegara nih ya, vonisnya. Udah paling bener koruptor itu dimiskinkan. Andai kata hukuman penjaranya sebentar, miskinkan, tarik semua asetnya. Keluarkan dia dengan baju yang ada dipakai di badan dah. Aduh. Ini tapi ya, udah nggak paham gue sama Indonesia, udah terlalu. Hukumnya udah terlalu banget ya, begitu ya. Dah, itu aja komentar gue deh ya. Menurut kalian gimana komentar dah, share dah ini. Gua Babel Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu aja ya guys ya. Gitu aja ya. Kalian jangan lupa cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko di situ, beli parfum di situ, dan daftar umroh dan haji di situ. Ada paket umroh regulernya, paket yang barokah 8 gratis 1. Langsung guys dicek sekarang. Kepada seluruh TV swasta, kepada seluruh platform di TikTok, di YouTube gitu ya. Ini gue mau minta tolong banget sama lo pada untuk tidak lagi bekerja sama dengan seorang wanita yang dimana suaminya itu korupsi 300 triliun hanya dihukum 6,5 tahun penjara. Kenapa gue minta? Karena ini adalah contoh konkret bahwa moralitas kita dalam hal bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan itu seburuk itu. Karena kenapa? Kalau misalnya kita diemin nih mereka beredar di mana-mana, lu bayangin cuy, anak-anak kita apa nggak mikir? Buset, bisa juga nih kali gue korupsi 300 triliun aja dihukumnya cuma 6,5 tahun penjara, didendanya 1 M doang. Udah merugikan negara, didendanya 1 M doang. Kita telat bayar pajak aja ya kan, pajak kita berlipat ganda. Kan jatuhnya sama tuh kan, merugikan negara. Lu bayangin. Ini merugikan negara hampir 300 triliun, hukumannya cuma 1 M. Masya Allah, kagak ada itu. Dimiskinkannya tuh tidak ada gitu. Oke lah, fine, misalnya perampasan aset tidak ada gitu kan. Tapi paling tidak dendanya jangan segitu dong Pak. Dendanya 500 triliun Pak, kalau bisa dibayarkan segera, atau kalau dia nggak melakukan hal itu hukumannya bisa ditambah lebih berat kan gitu. Buat apa gembar-gembor dari kemarin kasus korupsi di mana-mana ditangkap-tangkepin, tapi ketika kita finalnya kita tahu hukumannya senyaman itu hidupnya, bahkan keluar dari pengadilan masih ganteng. Keluar dari pengadilan masih ganteng, Masya Allah, masih cantik, masih bisa pakai make up lu, Masya Allah. Moralitas lu di mana? Astagfirullah. Sedih banget gua, asli. Nggak usah deh lu ngata-ngatain SDM rendah di Indonesia. Kalau hal kayak begini aja masih didiamkan dan masih dianggap normal. Ini Om Deddy Corbuzier serius nggak ya dengan pertanyaannya? Kamu mau nggak korupsi 5 triliun terus kamu dipenjara 6,5 tahun? Ya mau lah Om. Mau Om. Sekarang juga aku mau. Mau tanda tangan di atas kontrak, di atas materai juga aku mau. Ngapain aku di sini capek-capek Om jadi TKW 7 tahun Om, aku jadi TKW banting tulang, kerja keras, ninggalin keluarga. Ya, jadi devisa negara, menguntungkan negara. Aku belum punya apa-apa. Yang mendingan aku korupsi aja 5 triliun di penjara 6,5 tahun. Paling juga 3 tahun bebas Om aku. Nggak apa-apa Om. Aku mendingan korupsi aja lah Om kalau begitu. Ngapain begini capek-capek ya Allah. Sherlock Om, Sherlock di mana tempatnya? Ya capek-capek kuliah di luar negeri, bayar pakai duit sendiri, berjuang sendiri, kagak ada beasiswa. Ngelihat berita di Indonesia, koruptor 271 triliun cuman dihukum 6,5 tahun, denda 1 miliar.
terus harus ngembaliin harta 271 M. Berasa gila gue. Pengen juga dong gue jadi koruptor aja kali ya, nggak usah capek-capek kuliah sekolah tinggi-tinggi, pulang aja di Indonesia koruptor, cari peluang gitu ya kan, ujung-ujungnya juga paling penjara cuma 1 tahun. Gue koruptornya 1-2 miliar aja deh, nggak usah triliun-triliunan deh ya, udah cukup buat sekolah gue aja gitu ya kan, bayar sekolah, bayar apa gitu, kayak gitu aja kali ya, bayar cukup buat kehidupan aja gitu ya. Terus gue siap kok udah di dalam penjara cuma 1-2 tahun ya kan, kalau udah koruptor banyak udah gue nikmatin, udah gue bagi-bagi. Ini beneran gak masuk akal sih ya menurut gue. Coba kalian bayangin coba. Masa korupsi ngerugi negara cuma 300 triliun di penjara 6,5 tahun. Wow. Itu kan lama banget loh 6,5 tahun. Iya gak sih? Ini lebay nih hakimnya. Lebay pak. Lagian ngapain coba ngukum orang lama-lama di penjara? Karena harus ngasih makan. Ngebebani negara lagi. Belum lagi katanya jumlah lapas di Indonesia itu udah kepenuhan. Hukuman dari 12 tahun dikurangin jadi 6,5 tahun karena dia sopan, karena dia punya tanggungan keluarga. Ini Pak Hakim pasti lupa nih Pak. Lupa pasti nih. Dia gak cuma sopan Pak. Dia juga ganteng, good looking. Punya bini cantik, artis. Harusnya diturunin lagi hukumannya. Jangan 6,5 tahun, kelamaan itu. Ya menurut gua harusnya 6 hari lah. Nah itu pas tuh. Senin masuk, Kamis udah keluar. Iya, Kamis sudah keluar karena dapat remisi Jumat berkah. Harusnya kan Sabtu, Kamis sudah keluar. Itu baru kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini negara suka kebalik-balik nih. Harusnya kan hukuman si Muiz dikecilin, pajak digedein. Itu 12% kekecilan itu. Harusnya 50%. Biar nanti kan si Muiz Kamis keluar penjara, Minggu pasti dia udah shopping tuh ke Pakuan Bekasi. Beli barang mewah, tas mewah, mobil mewah. Kena PPN 50%. Yang untung siapa? Negara. Kalau kayak gini baru gue yakin negara kita bakal jadi Indonesia emas 2045. Yakin gue, yakin. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.